Film dimulai dengan memperlihatkan semua keluarga tengah dalam perjalanan ke suatu tempat. Di depan mereka terdapat truk yang biasanya digunakan untuk mengangkat barang-barang rumah tangga. Dan sepertinya mereka pindah rumah. Keluarga ini terdiri dari suami istri bernama Jacob dan Monica serta dua anak mereka bernama Anne dan David. Sepanjang perjalanan tampak hanya perumahan desa sederhana dan hewan-hewan ternak. Saking lamanya di perjalanan, David tertidur di dalam mobil, hingga tibalah mereka di sebuah rumah sederhana. David yang sudah bangun penasaran dengan rumah barunya. Mereka semua pun turun dari mobil. Sang istri tampak terkejut saat suaminya berkata, itu rumah baru mereka. Anak-anak mereka yang penasaran pun langsung melihat-lihat, dan melihat roda besar yang terdapat di bawah rumah mereka. Jacob pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah. Namun lagi-lagi sang istri sepertinya menatap jijik ruangan rumah itu dan berkata, semakin dilihat semakin buruk saja. Tak lama Jacob mengajak anak-anak mereka melihat sesuatu yang keren. Ternyata mereka diajak ke sebuah lahan kosong. Lalu Jacob mengorek tanah lahan itu dan menunjukkan warna tanah itu kepada istrinya sambil berkata bahwa inilah alasannya memilih tempat tersebut. Sang istri terheran dengan alasan konyol Jacob. Tapi ia kembali menjelaskan bahwa ini adalah tanah terbaik di Amerika. Jacob memanggil David dan berteriak bahwa ia akan membangun sebuah taman yang besar di tempat itu. Tak lama mereka pun kembali ke rumah. David tengah duduk dan diperiksa oleh ibunya. Nampaknya David mengidap sesuatu penyakit. Dan ibunya yang masih belum bisa menerima kenyataan kembali berkata bahwa mereka akan pindah rumah ke dekat rumah sakit. Keesokan paginya, mereka tiba di sebuah pabrik peternakan ayam. Mereka sebagai pegawai baru diperkenalkan kepada karyawan lama oleh bos mereka. Bosnya menjelaskan bahwa Jacob adalah ahlinya penentu kelamin anak ayam. Jacob dan Monica pun memulai pekerjaan mereka, yakni menentukan kelamin anak ayam. Di ruangan berbeda, David dan kakaknya akan membaca buku, tapi David kelihatan malas melakukannya. Di luar pabrik, Jacob yang sudah menyelesaikan pekerjaannya melarang David agar tidak berlarian. David yang berhenti berlari pun langsung memegang dadanya. David yang penasaran dengan cerobong asap pabrik pun bertanya pada ayahnya. Ayahnya menjawab bahwa disitulah ayam jantan dibuang. David pun bingung, lalu ayahnya berpesan pada David bahwa mereka harus menjadi berguna. Jacob bertanya kepada David apakah ia menyukai lahan baru mereka. David yang polos hanya mengangguk dan berkata, lumayan. Jacob pun menyuruh David berkata pada ibunya bahwa ia menyukai lahan itu. David pun tersenyum dan mengangguk pada ayahnya. Malam harinya hujan deras datang. Jacob sibuk mengamankan rumahnya dari luar dan mempersiapkan mobil. Jacob lalu masuk dan mengatakan bahwa mobilnya sudah siap dan akan melihat situasinya dulu sebelum kabur. Monica bingung kenapa harus kabur. Lalu Jacob menjelaskan bahwa jika ada tornado datang, maka rumah ini akan melayang. Monica menyuruh David dan kakaknya segera masuk mobil, tapi Jacob mencegah dan berkata bahwa mereka akan menunggu dan melihat kondisinya dulu. Lalu tiba-tiba listrik mati dan keadaan menjadi gelap. David dan kakaknya langsung memeluk ibunya. Ketika lampu kembali menyala, ternyata berita itu tentang mengamati tornado, bukan peringatan adanya tornado. Jacob lalu duduk dan menghela nafasnya. Monica yang geram lalu memukul Jacob dengan bantal. Disinilah mereka mulai bertengkar. David dan kakaknya berlari ke kamar untuk membuat pesawat terbang dari kertas dengan tulisan "Jangan bertengkar". Ketika mereka masih adu mulut, David dan kakaknya melempari mereka dengan pesawat tadi. Lalu Jacob memukul meja dengan keras sambil berkata, "Cukup." Akhirnya pertengkaran pun langsung berhenti dan Monica menangis. Jacob lalu berkata pada Monica, mereka sudah sepakat membuat awal baru dan inilah awal barunya. Monica menjawab sambil menangis, jika ini awal yang Jacob inginkan, mungkin mereka tidak akan berhasil. Keesokan paginya, David bertanya kepada ibunya, apakah mereka akan pindah rumah. Ibunya malah bertanya balik kepada David, apakah ia mau tinggal di tempat seperti ini jika ia sudah menikah. Maka David menjawab dengan lantang bahwa ia akan tinggal di sini sampai ia mati.
Ana kembali bertanya pada ibunya apa mereka akan tetap pindah. Lalu ibunya menjelaskan bahwa ia dan ayahnya sudah berbicara tadi malam. Mereka tidak akan pindah, tapi neneknya akan tinggal bersama mereka. Scene berpindah ke mereka di sana. Jacob dan David bertemu dengan peramal mata air yang sedang membuktikan kepiawaiannya dalam mencari mata air. Ia menawarkan jasanya kepada Jacob, namun Jacob menolak karena tidak percaya pada omong kosong itu dan memilih untuk mencari sumber mata airnya sendiri bersama David. Sambil mencangkul tanah, Jacob berpesan pada David jangan pernah membayar untuk sesuatu yang bisa didapatkan secara gratis. Di tempat berbeda, Anne dan ibunya sedang membakar sampah. Tiba-tiba dari tong sampah tersebut terdengar suara ledakan. Anne dan ibunya pun terkejut dan langsung berlari. Beberapa hari kemudian, sebuah truk besar datang diantar oleh Paul ke rumah Jacob. Paul menawarkan jasanya untuk mengemudikan traktor di lahannya. Tapi tampaknya Jacob menolak. Dan tiba-tiba Paul berkata, ia akan mendoakan Jacob. Lalu ia pun berdoa dengan aneh. Di dalam rumah, Monica bertanya pada Jacob, berapa harga traktor tersebut. Tapi Jacob menjawab bahwa itu adalah investasi. Namun Monica hanya tertawa mendengar perkataan Jacob. Monica berpesan bahwa ia hanya meminta untuk disisakan uang untuk David. Jacob pun memuji Monica yang sangat cantik, dan ia mencium Monica sambil pergi keluar. Kemudian Jacob mengendarai traktor, disusul oleh Monica dan anak-anaknya. Di sisi lain, Monica membuat ayunan. Ia menemani David dan Anne bermain ayunan. Mereka tampak bahagia, sedangkan Jacob mulai membajak lahannya. Sore harinya, setelah selesai, Jacob membantu Anne membersihkan diri. Anne bertanya kenapa ayahnya itu menanam sayuran Korea. Bukannya lebih baik menanam sayuran Amerika? Dia cukup menjawab, setiap tahun 30.000 orang Korea pindah ke Amerika. Mereka pasti merindukan masakan Korea. Nenek mereka pun tiba di rumah. Anne menyambut nenek dengan antusias, sedangkan David bersembunyi di balik badan ibunya karena tidak mau bertemu dengan neneknya. Monica lalu memeluk ibunya karena sangat merindukan ibunya itu. Dan ibunya pun berkata bahwa ia juga merindukan Monica. Hari bertani selanjutnya dimulai. Tampak Jacob dibantu oleh Paul mengurus lahannya. Saat mereka tengah sibuk melubangi tanah, Paul kembali bersikap aneh. Kalau ia berhenti dan berkata, kini semuanya akan tumbuh. Saat itu, Jacob mengambil sebatang rokok dan ia menawarkannya kepada Paul. Tapi Paul menolak dan meminta Jacob untuk menjauhkan benda itu dari dirinya. Pada malam harinya, saat akan tidur, David pindah ke kamar Anne. Ia tidak mau tidur bersama neneknya dan berkata bahwa neneknya bau Korea. Lalu tiba-tiba ayahnya datang dan memarahi David dan memintanya untuk pergi tidur bersama nenek. Pagi harinya, David, Anne, dan neneknya sedang bermain kartu. Neneknya sangat pandai bermain kartu, hingga David dan Anne kalah. Lalu mereka pun pergi berjalan-jalan. Sepanjang perjalanan, David mengeluh bahwa neneknya tidak seperti nenek sungguhan karena tidak bisa membaca. Mereka pun berjalan masuk ke dalam hutan hingga menemukan anak sungai. Anne berkata mereka tidak seharusnya ada di sini karena ada ular. Namun neneknya tak mendengarkannya dan berkata bahwa di sana ada tempat yang cocok untuk menanam minari. Lalu David dan neneknya bermain air. Malam hari sebelum tidur, ibu David menyuruhnya untuk berdoa melihat surga. Karena jika doanya didengar Tuhan, anak yang punya jantung lemah seperti David akan sembuh. Pada keesokan harinya, neneknya memarahi ibu David karena melakukan hal yang omong kosong. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke gereja. Di sana mereka diminta berdiri karena mereka adalah anggota baru gereja. Di sana, David dan Anne juga bertemu dengan teman baru mereka. Saat itu, teman David yang bernama Johnny mengajak David untuk menginap di rumahnya. Namun, ibu David melarangnya. Ia harus tidur di rumah dengan nenek, tapi David tidak menyukai neneknya. Johnny pun bertanya, kenapa ia tidak boleh menginap? Neneknya langsung menjawab jika David suka mengompol. Sepulang dari gereja, saat di perjalanan, mereka bertemu dengan Paul yang menyeret salib raksasa sepanjang jalan. Mereka bertanya apa yang dilakukan Paul. Paul pun menjawab itu adalah hari Minggu juga gerejanya. Begitulah Paul dengan segala keanehannya.
Waktu terus berjalan, sayur yang ditanam Jakob dan Paul mulai tumbuh besar. Saat Jakob mengecek sayurannya, ia bingung kenapa sayurannya nampak kering. Ternyata hampir di semua pohon sayurannya mengering. Lalu mereka mengecek pipa saluran air. Ternyata pipa air mengering dan tidak ada setetes air pun. Paul pun menyarankan kepada Jakob agar menggunakan teknik mencari air dengan sebuah ranting, seperti yang pernah Jakob lihat waktu itu. Tapi Jakob diam saja jika tanahnya tidak basah, maka mereka bisa gagal panen. Malam harinya, Jakob yang hendak mandi kesulitan membuka bajunya itu karena tangannya sakit akibat bekerja terlalu berat. Akhirnya, ia dimandikan oleh istrinya. Di sana mereka mengobrol bahwa mereka sudah kehilangan banyak uang, namun Jakob meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Saat Monica hendak membasuh kepala Jakob, ia memegang tangan Monica dan berkata bahwa ia akan mengurus keluarga kecilnya itu. Jika kebunnya gagal panen, Monica boleh pergi kemanapun membawa anak-anak mereka. Monica pun langsung membisu disertai tatapan yang dingin. Scene berlanjut, terlihat sorot cahaya senter menyinari sumur bor. Itu adalah Jakob. Ia menyambungkan sebuah pipa panjang ke sumur itu. Sepertinya ia menyalurkan air sumurnya ke sumur di kebunnya. Keesokan paginya di kebun Jakob, Paul memuji-muji tanaman kebunnya itu karena hasilnya sangat indah. Di gudang penyimpanan mereka, Paul sibuk memindahkan barang ke traktor, sedangkan Jakob sedang menelpon seseorang. Namun setelah selesai dari telepon, ia malah menyuruh Paul berhenti memindahkan barang bawaannya ke traktor dan menaruhnya kembali ke tempat awal. Paul pun bingung. Dari dalam, Jakob terlihat marah dan kecewa. Ternyata suppliernya membatalkan pesanan sayurnya dan sudah mendapatkan sayur dari California. Jakob pun melampiaskan amarahnya dengan menendang barang yang ada di dalam gudang penyimpanan itu. Sementara Paul mencoba menenangkan Jakob bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Lalu Jakob meninggalkan Paul. Di rumah, Anne hendak menghidupkan keran air. Namun tak setetes pun air keluar dari sana. Anne yang bingung pun mengadu pada neneknya bahwa saluran airnya tidak berfungsi. Scene berpindah. Jakob akan membawa sayurnya ke dalam karena cuaca sangat panas. Namun tampaknya Monica sedikit tak suka dari dalam ruangan. David mulai diperiksa dan Jakob pun masuk dengan kotak sayurnya. Monica kembali menatapnya sinis, namun Jakob tak menanggapi itu. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, David dan Anne bermain bersama, sementara Jakob dan Monica hanya menatap mereka berdua dari kursi tunggu. Jakob berkata, apakah Monica mengingat ucapan mereka saat baru menikah, bahwa mereka akan pindah ke Amerika dan saling membantu. Monica menjawab bahwa ia ingat, alih-alih saling membantu, mereka malah saling bertengkar, dan perdebatan kecil kembali dimulai. Di akhir perdebatan, Jakob menyuruh Monica pergi dan melakukan apa yang ingin ia lakukan. Meskipun gagal bertani, ia harus menuntaskan apa yang telah ia mulai. Mereka pun dipanggil oleh dokter. Dokter menjelaskan bahwa lubang jantung David semakin mengecil secara signifikan, dan itu semakin bagus. Mereka juga tidak perlu operasi. Mereka pun tampak senang dengan kabar itu. Sementara di dalam, Jakob menyelamatkan sayur-sayurnya, meskipun api berkobar dan asap menyelimutinya. Monica menyusul Jakob masuk ke dalam gudang dan membantunya menyelamatkan sayur-sayur itu. Alhasil, karena asap terlalu tebal, Jakob tak bisa melihat Monica. Ia terus memanggil, namun Monica tak menjawab. Akhirnya, Jakob menemukan Monica, dan mereka pun keluar bersama karena api hampir membakar mereka berdua. Di luar, Monica dan Jakob hanya bisa menatap gudang itu, tanpa bisa berbuat apapun. Monica menangis melihat kejadian tragis itu, dan Jakob pun memeluknya. Keesokan paginya, nenek menatap pilu keluarga Jakob yang masih tidur bersama di lantai rumah. Hari baru telah dimulai. Kejadian itu membuat Monica tetap tinggal bersama Jakob. Mereka memulai dari awal lagi. Dan kali ini mereka menggunakan jasa peramal air waktu itu untuk mencari sumber mata air baru. Lalu Jakob dan David berjalan menuju suatu tempat. Ternyata mereka pergi ke anak sungai tempat minari ditanam. Jakob tampak terpana dengan pohon minari yang tumbuh subur.
Ia berkata pada David bahwa nenek memilih lokasi yang bagus sambil menepuk pundak David. Mereka pun memanen Minari tersebut, dan film pun berakhir.